Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudan Ramadan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempraktekkan cara membuat suatu aplikasi berbasis gerak dengan tema perpustakaan. Oke, pertama-tama kita buka SAM dulu. Karena kita mau membuat database ya, jadi kita harus membuka SAM dulu. Kita nyalain yang namanya Apache sama MySQL. Oke, kalau udah nyala, nah ini udah nyala ya, kita pindah ke web browser. Nah, kita sekarang masuk ke PHP MyAdmin ya. Biasanya kalau udah nyalain yang SAM bisa langsung masuk seperti ini ya tampilannya ya. Oke, kalau udah masuk kayak gini, selanjutnya kita buat database. Karena kita mau bikinnya perpustakaan, maka kita namanya db perpus. Oke, kita buat. Nah, setelah membuat database perpustakaan, kita sekarang tinggal membuat tabelnya. Nah, nama tabelnya terserah, tapi di sini saya akan membuat tabel namanya perpustakaan. Isinya ada 5. Nah, selanjutnya kita masukin nama-nama dari tabelnya, nama kolomnya. Yang pertama itu biasanya kalau di aplikasi buku perpustakaan itu ada namanya nomor buku. Terus nomor buku biasanya kita pakai integer. Panjang nilainya kita 10 aja. Untuk indeksnya kita masukin ke primary, karena nomor buku kita jadiin primary key. Nah, ini kita isi 10, kita kirim aja. Kita kirim. Selanjutnya ada namanya judul buku, kita masukin judul buku. Ini kecil-kecil aja deh, biar nantinya gampang ya. Judul buku kita pakainya varchar, masukin sekitar 30. Oke, selanjutnya ada pengarangnya. Kita pakai varchar juga, kita masukin kira-kira berapa ya, 30 juga mungkin ya, 30. Habis pengarang ada tahun terbitnya, di sini tulis tahun aja. Tahun pakainya integer, kita isi 10. Ke bawah lagi di kolom yang ke-5 kita isi penerbit. Penerbit ini kita pakainya varchar, kita masukin sekitar 30 lah.
Oke. Kalau semuanya udah kiri, udah dimasukin, udah keisi semuanya, kita tinggal pencet simpan. Nah, berarti key, use files, and string of keypad, oh, ini ada masalah di primary-nya ya. Kita di sini masukin jadi unit aja. Nama indeksnya fk no buku. Oke, kirim, ya simpan. Nah, ini udah jadi ya. Oh, salah ini. Kalau sini primary key. Kita ubah ya. Jadi primary key. Salah tuh. Salah. Nah, ini kita biarin dulu, ntar kita ubah lagi ya. Nah, ini tinggal drop yang ini nih, yang PK. Nah, oke. Ini jadi primary key. Sekarang kalau udah database-nya jadi, kita pindah ke Java-nya. Nah, kalau udah tampilan begini, kita ke namanya ini, pencet new project. Sini kita pakainya yang Java application ya. Next. Di sini namanya terserah. Di sini karena udah ada namanya, jadi saya pakai yang ini ya. Oke. Nah, jika udah tampilan begini, karena kita mau bikin penghubungnya dulu dari Java ke database, kita bikin koneksinya dulu. Karena di sini saya sudah ada source code-nya, sebelumnya saya udah bikin, jadi saya bakal pakai ini dulu, pakai ini doang ya. Sebelum kita masukin source code-nya, kita ke project dulu, kita tambahin library-nya konektor ya. Kalau yang belum ada konektor bisa download dulu. Kalau yang udah ada, ikutin kayak gini. Ini MySQL konektor Java, kita open. Nah, konektornya udah masuk. Sekarang kita balik lagi ke Java application-nya. Sini kita mau buat koneksi. Tunggu deh. Jendela saya agak ngacak ya. Nah, oke. Oke, pertama-tama kita masukin yang ini, yang import dulu. Cara masukinnya gimana? Cara masukinnya kita masukinnya di bawah dari tulisan package ini. Kita nggak usah copy package-nya. Kenapa? Karena setiap package beda-beda namanya. Ini tergantung kita bikin yang tadi ngasih namanya. Nah, ini package-nya udah masuk.
Kalau tandanya begini, ini berarti udah ini ya, udah work ya. Selanjutnya kita masukin yang di public class. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk membuat koneksi kita ya ke database. Saya nggak akan jelasin satu-satu, jadi kita copy aja sini. Nah, sebelum kita lanjut, kita pastiin dulu nama database-nya udah benar. Ini kan masih di perpustakaan, sedangkan tadi yang kita buat nama DB-nya itu DB perpus, jadi kita ganti jadi DB perpus. Oke, jika sudah seperti ini, maka kita lanjut ke yang selanjutnya nih, yang di bawah, yang di public static, yang perpustakaan. Nah, ini kita copy aja try ini sampai ke ini, ke tanda kurung awal ini, masuk ke di sini, masukin di sini ya. Kita harus teliti nih, masukinnya di public static void main. Nah, ini banyak error ya. Ini karena mungkin tanda kurung awal kebanyakan, dikurangin 1. Nah, ini kalau ada yang error begini gak usah panik, karena kita ngambil dari source code, jadi banyak error begini itu udah wajar ya. Karena kenapa? Karena keterangan di sininya kita nggak sama yang source code. Jadi pertama kita ganti dulu yang perpustakaan ini, jadi namanya oke. Ini karena kita source code-nya nggak sama yang aplikasi yang kita bakal buat, jadi di sini kita ganti perpustakaan jadi nama nggak usah di sini nih, di ininya kita aja nih ganti namanya. Application 12 ini kita ganti namanya jadi vektor plus segmen, ganti namanya jadi perpustakaan ya, vektor. Nah, ini akan hilang ya. Terus sekarang kita tinggal benerin yang class for name nya. Oke, ini kenapa masih merah? Ini karena kita ininya masih ini ya, masih public static void, masih string ini kita ganti jadi public. Kita samain kayak yang di source code nya, public perpustakaan. Nah, ini akan hilang ya yang merah-merahnya. Nah, kalau sudah seperti ini tampilannya, kalau sudah kita masukin semua, tandanya kita bisa ngetes ini ya, koneksinya ya. Itu kita jalankan. Ini namanya platform. Oke, ini kita ada tampilan merah seperti ini karena kita nggak ada main methodnya ya di aplikasi ini, jadi kita nggak bisa tahu aplikasinya bisa dijalankan atau enggak, bisa nyambung apa enggak.
Jadi biar bisa kita tahu, kita buat dulu yang namanya tampilan JFrame-nya. Nah, tampilan JFrame itu gimana cara bikinnya? Cara bikinnya tuh tinggal klik kanan sini, new, tambah yang namanya JFrame form. Ini kita masukin namanya tampilan purpose. Nah, ini kalau nama kelasnya ya terserah ya, asal nantinya apa aja namanya, soalnya nanti dimasukin di codingnya. Oke, jika seperti ini kita harus ngapain? Jadi pertama-tama kita tuh bikin dulu tampilannya, dan kita bikin tampilannya teruslah, yang penting komponen-komponen atau elemennya itu sama yang di database. Database ini kan ada nomor buku, ada judul buku, pengarang, tahun, penerbitnya. Berarti kita harus masukin 5 elemen ini atau 5 item ini. Oke, berarti yang pertama itu namanya nomor buku. Kita masukin. Kita pakainya ini text field. Text field. Nah, ini text field yang ini ya. Kita masukin. Ini untuk nomor buku, karena kita ada 5, kita masukin 5. Nggak usah rapi-rapi ya, karena ini cuma buat praktek doang. Kalau mau dibagusin juga nggak apa-apa, tapi nggak harus rapi. Nah, ini ada 4, satu lagi 5. Nah, biar nggak lupa kita masukin yang namanya label juga, buat nandain text field ini buat apa. Ini buat nomor buku. Terus yang bawahnya judul buku. Ini nggak ganti, kita ganti lagi nomor buku. Terus yang bawahnya lagi tuh pengarang. Selanjutnya tahun. Terus paling bawah penerbit. Oke. Terus jangan lupa kita bikin yang namanya button juga. Fungsinya button apa? Biasanya button itu digunakan buat prosesnya. Jadi kayak misalnya kita habis masukin data-datanya, misalnya kita mau simpen, kita berarti bikinnya tombol simpen. Sini kita masukin simpen. Terus mungkin edit ya. Pencet. Kalau yang kepencet kayak tadi, tinggal balik lagi ke desain aja ya. Desain, terus ke J button ini kita ganti lagi. Jadi kalau nggak salah update ya. Bisa update. Ini ganti lagi. Ini update ya. Oke, habis update pada edit. Terus terakhir kayaknya hapus. Hapus. Ini kalau ganti jadi edit nih. Oke. Ini kita kosongin aja.
Oke, jika tampilannya udah gini, jika tampilan sudah seperti ini, kita tinggal ganti nama-nama dari button dan nama variabelnya ya, di button sama text field. Caranya gimana? Kita klik kanan ke text fieldnya, terus change variable name. Nah, ini kita ganti sama, terserah, tapi gampang cari nama yang gampang diingat. Oke, misalnya TF itu singkatan dari text field ya, TF nomor buku. Kita lakukan hal yang sama ke semua text field. Ini TF judul buku. Di sini TF pengarang. Di sini kita ganti juga TF tahun. Penerbitnya ganti TF penerbit. Oke, sekarang kita lakuin juga ke buttonnya, sama kayak tadi. Kita tulis di sini BTN simpan. BTN itu button ya. Ini BTN update. Sini BTN edit. Di sini BTN hapus. Oke, jika udah semuanya kita ganti variabelnya, sekarang kita balik lagi ke yang perpustakaan. Sini kita lanjutin yang source code tadi. Sini ada yang namanya public void insert buku. Nah, ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya kita buat masukin buku ya. Ini perintah yang dilakuin kalau kita mencet button dari ini nih, button yang simpan ya. Kita masukinnya di bawah sini ya. Kita copy yang mana tadi? Kita copy yang insert buku ini ya. Kita copy. Kita tinggal paste ke sini aja. Paste. Nah, di sini kita juga harus pastikan kalau penulisannya benar ya. Di sini penulisannya benar semua, sesuai sama yang database. Nih, database nomor buku, judul buku, pengarang, tahun, penerbit. Di sini sama ya, harus sama. Sama di yang di string query ini juga harus sama, harus sesuai. Kalau nggak sesuai, dia nggak bakal bisa masuk. Oke, kalau udah nggak ada yang gagal begini, kita lanjut lagi ke yang yang di update buku. Sama kayak tadi, kita copy aja. Kita copy, kita masukin di bawahnya yang insert buku. Oke, ini update buku, kita pastiin juga ini sama semua. Ini karena penulisannya sama, jadi saya nggak usah periksa lagi karena udah sama. Oke, lanjut lagi ke yang delete. Kita masukin sama kayak tadi di bawahnya, di sini ya. Oke, ini delete udah. Terus lanjut lagi ke bawahnya lagi, ada
result self. Ini result self ini tuh buat ngambil data dari bukunya. Kita pakai ini ya, kita masukin. Nah, udah masuk. Udah, meskipun kita udah masukin begini, kita masih belum bisa ngejalanin. Karena apa? Karena main methodnya bukan di sini. Main methodnya ada di yang di tampilan fokus. Sekarang kita tinggalin yang purpose, kita masuk ke tampilan dulu. Ini kan button-button ini kan masih kosong ya. Kalau dipencet juga nih kayak gini. Kalau kita jalankan, button-button ini masih belum ada fungsinya. Kita masukin juga, ini nggak bisa. Oh ya, saya lupa nambahin table. Jadi kita tambahin table ya. Sebenarnya tanpa table juga nggak masalah, bisa masuk ke database. Cuma supaya kita tahu aja data udah masuk apa belum, kita pakai table. Cari nih table ya. Ini table udah masuk. Nah, ini kita coba ini lagi ya, sekarang lagi nih. Kalau kita masukin data masih belum bisa masuk table karena ini button-button ini masih kosong, belum ada fungsi apa-apa. Nah, fungsinya kan tadi kita udah masukinnya di yang ini ya, yang perpustakaan Java. Nah, kita sekarang tujuan kita tuh manggil fungsi yang ada di perpustakaan ini ke tampilan perpus. Caranya gimana? Kita ke search. Search kita ke paling atas ya. Di sini kita ngikutin shortcut yang tampilan ini nih. Ini tampilan. Berarti kita import yang ini. Kita masukin ini, import di bawah package yang ini. Nah, terus kita masukin lagi ke link, kita masukin shortcut yang bawahnya lagi. Ini yang public class tampilan perpus. Nah, ini Java string. Kita cari yang yang ini nih. Yang di bawah ini komponen yang DB ini nih. Lalu kita masukin yang perpus dulu. Kita deklarasiin DB perpus dulu di sini. Nah, terus kita masukin yang di bawahnya yang ini nih, yang init komponen. Kita masukin sampai yang sini. Nah, ini tanda merah kenapa? Ini karena kita belum bikin yang namanya ini reference table. Ini button. Kalau yang ini itu karena kita nama dari buttonnya itu salah, harusnya namanya button update. Berarti di sini kita tambahin button update aja. Update. Nah, itu akan hilang merah-merahnya ya. Oke, lanjut ke ini refresh table. Ini kita diemin aja ya, soalnya kita belum bikin yang namanya refresh table, jadi nggak apa-apa merah di situ. Kita lanjut ke yang namanya public void refresh table. Ini kita copy aja semuanya sampai sini, sampai sini. Kita masukin ke bawah. Nah,
Yang ini merah, ini karena kayak tadi yang button update. Ini kita salah masukin, bukan salah ya, kita belum ganti nama dari tabelnya. Oh ya, kita tadi belum masukin tabelnya ya, variable table. Kita ke variable table dulu nih, kita ganti nama variabelnya. Yang variable name-nya kita ganti jadi table purpose. Oke. Sekalian ini deh, kalian ganti nama dari kolom-kolomnya. Kita pencet table yang konten ke kolom, terus kita edit title-nya. Di sini ada nomor buku, terus yang kedua itu ada judul, yang ketiga ada pengarang, keempat ada tahun. Nah, ini kan ada 4 doang. Kalau kita mau nambah, kita tinggal pencet yang ini. Salah, yang ini. Nah, ini tadi tahun ya. Terus ini penerbit. Oke, kita tinggal insert aja. Kita tinggal close aja ya, nggak usah di insert, di close. Nah, ini udah ya. Kita balik lagi ke source. Ini kita ganti jadi nama variable dari tabelnya tadi. Nama tabelnya itu table purpose. Oke, selanjutnya kita insert yang refresh. Maksudnya yang di bawah ini. Nih, yang private void button simpan. Ini kita copy aja. Copy semuanya sampai bawah sini. Nah, masukinnya di mana? Masukinnya tuh di buttonnya. Caranya kita ke desain dulu, klik kanan di simpannya ini, button simpan, karena kita mau masukin fungsi di simpannya. Klik kanan di simpan, ke event, action perform. Nah, masukinnya di sini. Kali ini ya, di enter. Nah, di bawah sini kita masukin. Nah, ini kenapa banyak errornya, karena variabel yang kita masukin itu salah ya. Dan ini kelebihan kurung kurawal. Kita masukin apa, kita hapus dulu satunya. Nah, udah. Nah, ini masih salah ya yang ini karena nama variabel tablenya beda. Kita ganti lagi jadi table purpose. Ini harusnya kita nggak usah masukin ini kita hapus karena di atasnya udah ada ya, nggak bisa double. Nah, kalau udah nggak ada error, kita lanjut lagi ke tombol selanjutnya. Ini ada tombol update. Kita balik lagi ke source code-nya, kita cari yang namanya tulisannya button update. Nah, tabel update. Tabel update. Nah, ini button up. Di source code-nya tulisannya button up ya, button update. Nah, ini kita copy yang bawahnya nih, yang sini nih, sampai yang sini. Kita nggak butuh kurung kurawal ini karena udah ada di sini ya.
Ya dari sini, dari DB sini sampai titik koma yang ini, copy. Oke, kita sama kayak tadi ke desain lagi, terus pencet yang update, klik kanan, terus ke event, ke action, ke yang action purple. Nah, kita masukin shortcutnya di sini. Oke, ini merah karena variabelnya beda, kita masukinnya harus sama kayak yang di tampilan yang kita buat. Sini nama variabelnya button update. Oke, udah. Terus kita ke ini lagi, kita ke selanjutnya lagi di desain, ada namanya button edit. Berarti kita cari shortcutnya yang button edit. Nah, ini button add, ini button edit. Sama kayak tadi, kita copy yang ada di bawah sini, yang ada di bawah to do at your handling codes. Nah, ini dari int row sampai sini, copy. Ke kanan lagi, ke event, action, terus action program. Nah, paste. Oke, ini merah ya. Ini merah karena ininya beda, makanya dia nggak bisa, bukan nggak bisa ya, ini merah, invalid. Kita harus ganti ininya jadi table purpose. Ini kita copy aja sama kayak yang lainnya, berganti. Yang ini juga sama, jadi button update. Sama yang ini ganti jadi tabel fokus. Oke, jika sudah, kita lanjut ke button yang terakhir, button hapus. Oke, kita ke source code-nya lagi, cari yang namanya button hapus. Mana button hapus? Ini simpan, hapusnya mana? Nah, ini nih, button del. Itu button hapus ya. Kita copy aja nih yang di bawahnya, nih yang duduk di bawah duduk kayak biasa. Kita copy sampai ke yang sini, kita masukin ke button hapus. Nah, ini kita ganti jadi tabel itu lagi ya, tabel purpose. Yang ini juga sama. Salah, TBL. Nah, jika sudah seperti ini, berarti kita udah selesai. Kita tinggal ini nih, reference table masih belum ada ya. Reference table ini masih merah. Ini kenapa? Jadi kita lihat unrecord with exception escape declare to be withdrawn. Oh, ini kita belum import berapa SQL exceptionnya ya.
kita pencet ini aja, pencet yang tanda ini nih, lampu terus ada bulat merah, kita pencet, terus add throw close ini nih, yang paling atas ya. Nah udah, ini udah nggak ada error lagi ya, udah nggak ada yang merah-merah lagi. Ini tandanya kita udah bisa jalanin, kita udah bisa ngetes. Kita save dulu, kita ls save. Ini masih ada merah ya. Oh ini juga kita pencet yang ini, nah biar nggak merah. Nah ini udah nggak ada merah nih, kita bisa jalanin. Cara jalannya kita ke sini, bagian sini, terus pencet yang tampilan purpose ini, klik kanan, terus run file. Oh ini masih ada yang ini ya, masih ada yang error ya. Yes, sekarang setelah saya cari lagi, ternyata salahnya itu di nama ini ya, nama dari table database kita. Nih yang ini kan purpose di sini. Harusnya tuh kalau di database kita itu tulisannya perpustakaan. Nih yang ini nih. Jadi untuk benerinnya gimana? Kita ganti aja ini yang purpose ini jadi perpustakaan. Di setiap string query yang ini ya, yang mention table db kita, nih purpose di perpustakaan, nih purpose di perpustakaan kita ganti. Oke, kayaknya udah itu doang memakai perpustakaan. Sekarang coba kita run lagi ya, coba kita run. Oh masih, berarti ada ini, masih ada yang salah nih. Ini masih ada yang oh ini push. Oke, harusnya bisa ya. Kita run lagi. Oh masih nggak bisa. Sebelah mana ya? Ini purpose sudah, sini perpustakaan, terus di sini udah perpustakaan. Oh juga perpustakaan. Oh ini nih, ini purpose ganti jadi perpustakaan. Udah, kita run lagi. Nah udah muncul ya, tandanya kita udah bisa masukin datanya. Ya kalau bagi yang nggak ngerti kenapa tahu apa button update nya ini hilang, button update nya ini hilang karena kita tadi masukin kode dimana kalau misalnya kita pencet edit maka button update-nya baru kelihatan. Oke, kalau misalnya itu kita langsung praktekin aja. Coba nomor buku 1001, judul bukunya bunga, pengarangnya kita tulis misalnya Putri, tahun terbitnya 2010 aja, apa enggak 2022 deh ya, penerbitnya Alek Media. Oke, kita simpan. Nah ini udah bisa
di tabelnya di sini udah bisa. Coba kita cek di database-nya. Nah, coba database kita lihat. Nah, ini udah ada nih. Nomor buku 1001 Bunga, judul bukunya Bunga, pengarang Putri, tahun 2022, penerbit Alex Media. Berarti ini aplikasi kita udah jadi ya. Oke, mungkin sekian saja dari saya untuk pembuatan program perpus kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.